Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Sementara dalam kalimat yang lain ada sami'na wa ata'na, ada sami'na wa asoina. Dalam Quran itu ada sami'na wa ata'na, ada sami'na wa asoina. Bahasa kita ada sami'na wa pikir-pikirna, ada juga begitu. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ini untuk apa? Satu, ati Allah, untuk mentaati Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, untuk mentaati Rasulullah. Begitu ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, kami patuhi, kami siap melaksanakannya. Lalu ada perintah yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Apakah di situ muncul juga sami'na wa ata'na? Nah, jawabannya adalah selama kepemimpinan ini dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mentaati Rasulullah dan kemaslahatan umat, maka kita ucapkan juga sami'na wa ata'na. Apa arti ulil amri? Ulil amri adalah orang yang mengurusi urusan umat. Ini masjid ada DKM-nya, orang yang mengurusi urusan masjid dan jamaahnya, itu namanya ulil amri. Itu di RT itu ulil amri, orang yang mengurusi urusan umat, urusan masyarakat, bikin KTP apa segala macam. Selama dalam kepemimpinannya dalam rangka kemaslahatan ammah dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan sami'na wa ata'na. Ada kalimat sami'na wa asoina, ini dapat kabar dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka kami dengar dan kami ingkari selama masalah itu belum jelas. Dan kalau sudah jelas, kita akan kembali kepada ulil amri di antara kita, sami'na wa ata'na. Dalam Al-Quran, ati Allah wa ati'ur rasul, dan bukan kalimat ati'u ulil amri, bukan. Artinya selama ulil amri tersebut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selama kepemimpinannya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan selama aturannya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar ajaran baginda Rasul, tidak melanggar ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, maka kita sami'na wa ata'na. Ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Akan tetapi apabila kebijakan pemerintah melanggar syariat, kita boleh protes, itu namanya jihad yang afdol. Selama kebijakannya menyalahi kemaslahatan umum, kemaslahatan ammah, kita boleh mengkritisinya, boleh menyampaikan aspirasi kepada mereka dalam rangka untuk kemaslahatan ammah juga. Tapi harus memahami pokok masalah. Jangan tidak memahami pokok masalah malah kita ikut diciduk nanti. Harus memahami pokok masalah. Jelas apa yang kita perjuangkan, jangan sampai kita berbuat akhirnya nanti salah paham. Jadi gitu, kita boleh mentaati pemerintah selama kebijakannya mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita kaitkan, ada larangan pemerintah untuk mudik karena dikhawatirkan akan muncul perkumpulan
atau tidak bisa jaga jarak, dan biasanya akan terjadi perkumpulan massa yang sangat banyak adalah kalau mudik, belajar daripada tahun lalu, kata pemerintah. Dan selama ini ada maslahatnya, kita wajib mentaatinya. Dan selama tidak ada maslahatnya dan ini hanya pembohongan belaka, kita boleh mengkritisinya, tapi harus tahu pokok dasar daripada masalahnya, benar atau tidak. Jangan sampai kita asal protes tapi di lapangan kita nggak punya data yang valid, malu-maluin nanti pada akhirnya. Tetapi kalau kita ngomong sama orang, kira-kira sampai nggak ke pemerintah? Kalau gitu saya bikin YouTube, saya sampaikan gitu. Nah, masalah mudik, satu sisi di informasi simpang siur, ada orang-orang yang bandel, ada orang-orang yang tidak mau diatur, yang melawan arus, tetap berkerumunan, tetap dia melakukan satu tindakan yang melanggar aturan pemerintah. Kalau terjadi apa-apa, maka yang salah juga adalah pemerintah, tapi mereka sudah mengeluarkan satu kebijakan dalam rangka maslahatul ammah, maslahat secara keseluruhan. Maka sami'na wa ata'na. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak sesuai sama syariat, justru tambah mudaratnya, sami'na wa asoina, kami dengar, kami ingkari, bahkan kami pikir-pikir dulu gitu. Tapi sekarang pertanyaan kita adalah, apakah kebijakan selama ini ada maslahatnya buat kita, buat bangsa dan negara? Kalau ada maslahatnya, kita siap dan kita akan mentaatinya, karena selama mereka membuat kebijakan atas dasar kemaslahatan umum dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, pada zaman Rasul kan terjadi virus juga, wabah juga. Hadis dari Rasul apa? Kampung sebelah jangan masuk ke kampung sebelah, duduk situ saja supaya tidak nular. Dibikin dibikin jarak, ada isolasi antara kampung, iya kan? Tetapi ada kebijakan yang tumbang tindih, yang satu dilarang, yang satu diizinkan. Nah, kita boleh memprotes dalam rangka menyampaikan informasi, cuman harus punya data yang valid, yang kuat. Jangan sampai kita protes, kita nggak punya data, akhirnya ditunjukin hidungnya sama orang. Coba lihat, demikian tuh. Umar bin Khattab mau menuju satu kampung. Di kampung tersebut ada wabah yang sangat mematikan. Umar bilang apa? Nggak jadi berangkat, dia pulang, menghindari takdir di sana dalam rangka mencari takdir ya. Baik, itu namanya menghindar daripada mudarat-mudaratnya. Nah, Islam itu adalah agama yang maslahatul ammah, menghindari mudaratnya, la darara wala dirara. Jangan mudarat buat kita dan jangan mudarat buat orang lain, sehingga yang dijaga adalah kemaslahatannya. Wallahu a'lam.